Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Alia Fitri dengan NIM A8621200056. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Melawi dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pola Umum Pembangunan Bangsa dengan materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang tantangan pembangunan di Indonesia. Baik, langsung saja kita pada materinya, yaitu tantangan pembangunan pada tahun 1945 sampai 1949. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949 adalah yang pertama, mempertahankan kemerdekaan karena Belanda ingin menjajah kembali dengan 2 kali militer. Yang kedua, banyak prasarana fisik hancur akibat peperangan. Yang ketiga, menjaga kestabilan politik dalam negeri. Yang keempat, pemerintah dihadapkan pada masalah inflasi dan defisit anggaran belanja. Kemudian, falsafah, arah, dan tujuan pembangunan. Falsafah pembangunan nasional yang dianut bertolak dari semangat proklamasi dan amanat konstitusi yang memandang pembangunan sebagai bagian dan kelanjutan dari perjuangan kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maklumat pemerintah tentang pembangunan negara pada 18 Agustus 1945 menegaskan bahwa pembangunan harus memperhatikan kehendak rakyat dan dilaksanakan secara seksama dan tanggung jawab. Kemudian, adapun tujuan pembangunan pada tahun 1945 sampai 1949 adalah: yang pertama, tercapainya pengakuan dunia internasional secara penuh atas kedaulatan bangsa dan negara Indonesia di seluruh wilayah Nusantara. Kemudian yang kedua, terselenggaranya upaya-upaya mengatasi masalah pembangunan nasional. Paradigma strategi kebijakan dan program pembangunan pada tahun 1945 sampai 1949, yaitu yang pertama, kolektivitas dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan, meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan termasuk bidang ekonomi. Yang kedua, strategi pembangunan adalah pembebasan dari penjajahan, kemiskinan, dan keterbelakangan politik, ekonomi, dan sosial, serta pengelolaan ekonomi yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, yaitu kebijakan dan program pembangunan dikembangkan dan dilaksanakan oleh kabinet mencakup berbagai sektor dan bidang. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.